Para sahabat, ini ada buku Pengantar Ilmu Pemerintahan karya Dr. Haji Inu Kencana Syafi'i. Ini beliau dulu dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian hijrah ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini buku ini rupanya laris manis ini ya. Ini yang saya pegang ini buku cetakan ke-17 tahun 2017. Sepertinya cetakan pertamanya enggak ada ya. Oh, 92, tahun 92 cetakan pertama. Laris manis ini. Kayak bukunya Profesor Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang cetak berulang kali. Itu buku wajib bagi para mahasiswa yang belajar ilmu politik. Ini buku ini terbit oleh Revika Aditama, Bandung sepertinya ya, Bandung. Ya. Dan saya mau melakukan kaji sekaligus bongkar, pengantar ilmu pemerintahan. Ya, jadi ini saya dapat pengantar ilmu pemerintahan dulu dari Mbah Marion, tahun berapa ya? Tahun 89 ya, 89 awal ya. Pakai diktat dulu. Pakai diktat ya. Jadi kalau dosen pakai diktat itu namanya diktator. Nah ini ada berapa bab ini? Ada 7 bab buku ini ya. Ada pendahuluan, berbicara pengertian pengantar, pengertian pengetahuan, pengertian ilmu, gitu ya, kumpulan definisi. Kemudian bab 2 berbicara ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu. Bab 3 bicara tentang posisi ilmu pemerintahan, kaitan antara ilmu pemerintahan dengan, ada 2 kategori ini, ilmu-ilmu kenegaraan dan ilmu-ilmu non-kenegaraan. Jadi ilmu kenegaraan ini ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, ilmu negara, ilmu administrasi negara, hukum tata negara. Yang non kenegaraan ini ilmu hukum, ilmu administrasi, geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, sosiologi, filsafat. Ya, jadi ini ya kalau sosiologi itu ya ngomong negara juga. Sejarah juga ngomong negara juga. Filsafat juga bisa. Mungkin antropologi juga ngomong tentang asal-usul genealogi negara. Kemudian bab 4 ini bicara fokusnya, ini negara ya, bangsa asal-usul bangsa, asal mula negara, pendefinisian negara, teori asal-usul negara ini ya, yang itu copy paste dari dulu ya, begitulah. Syarat-syarat negara. Kemudian bab saya berharapnya begini, ini pemerintah sama negara gitu ya. Jadi pemerintahnya harus ada. Ini kan negara sama pemerintah itu kan 2 hal yang berbeda. Kemudian bab 5 ngomong tentang kekuasaan. Ini ilmu politik yang ngomong kekuasaan juga. Seharusnya ngomong kewenangan ya. Kewenangan, kebijakan, pemerintah itu kan intinya di situ. Kewenangan dalam kebijakan itu. Kemudian bab 6 bicara tentang demokrasi, lalu ini bab 7 ngomong kebijakan pemerintah. Yang ini biasanya akan mengandung perdebatan bagaimana kita memilih, gitu, membedakan studi kebijakan antara ilmu pemerintahan dengan administrasi publik gitu ya. Nah, pokoknya kalau saya bicara ilmu pemerintahan itu intinya
intinya begini, apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan administrasi publik? Perbedaannya tentu bukan terletak pada nomenklatur ya, tapi ya konsepnya, epistemologinya dan seterusnya, termasuk aksiologi, pokoknya logi-logi itulah, 3 logi itu harus bisa membedakan. Kalau nggak bisa ya kita kan bisa terjebak, karena pemerintahan itu kan dibelah jadi politik dan administrasi, dan di Indonesia memang lebih banyak administrasi, cita rasa administrasi. Oke, saya akan lihat ya, ini ya, di pendahuluan ini apa ini? Ini ada apa namanya? Dalam pewayangan, ini ngomong tentang seni pemerintahan sih. Dalam pewayangan, seni pemerintah disampaikan dalam bentuk lambang yang dipesankan oleh Ramayana kepada Gunawan Wibisono. Jadi ini Ngastabrata, ini kan normatif ini. Memimpin harus kayak matahari, kayak bulan, kayak bintang, kayak angin, kayak mendung. Kayak ini namanya ajaran ini. Bukan ilmu ini. Lalu mengutip Pamuji, seni-seni pemerintah dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintah Indonesia, yaitu adil, arif, penuh prakarsa, percaya diri, daya pikat, ulet, mudah mengambil keputusan, jujur, mawas diri, komunikatif. Tapi kan prakteknya nggak begitu kan. Jadi ya ini kan justru kita ini kalau mendidik dengan sangat normatif ini selalu gagal, karena ya apa yang dicita-citakan dengan nilai-nilai ini kan tidak hadir ini. Norma ini ya, norma. Tapi realitasnya tidak begitu. Ya. Kalau ini ajaran-ajaran ini kan sudah mendarah daging. Tapi mengapa seni pemerintahnya, orang-orang yang memerintah kok tidak seperti yang diajarkan? Ini yang tentu harus dijawab oleh ilmu pemerintahan kan. Jadi tidak hanya nyekoi gitu, tapi juga harus bisa menjelaskan, memberikan pemahaman mengapa ada kesenjangan antara norma dengan praktek. Ya. Nah, sekarang ngomong ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu. Ya. Oke, niki anu sik ngomong sik kula. Ini ada apa namanya? Di halaman, saya lihat dulu ya. Langsung aja saya to the point ke halaman 15 nih. Cabang-cabang ilmu pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut: perbandingan pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, administrasi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, etika pemerintahan, psikologi pemerintahan. Kok nggak ada politik pemerintahan ya? Padahal pemerintahan itu kan lahir karena politik. Tuh, pemerintah itu kan politik, dibentuk oleh politik, bekerja secara politik. Itu sama juga ketika asosiasi ilmu pemerintahan itu ngomong kurikulum itu mata kuliahnya pemerintahan banyak banget. Ada sosiologi, ada koordinasi, ada kepemimpinan, ada komunikasi, tetapi tidak ada politik pemerintahan. Jadi orang itu hobi dengan politik, tapi sebenarnya orang itu sedang berpolitik. Kemudian ini ada, ya itulah, jadi nggak menarik. Oke, terus kemudian ya ini dari filsafat ontologinya nggak menarik juga ini. Nah, sekarang masuk ke pendefinisian ilmu pemerintahan. Ya, pemerintahan adalah satu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu
berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan, yaitu sudah lama. Dan itu sebenarnya nggak perlu dibahas. Oke. Nah ini biasalah kalau ilmuwan pemerintahan itu kalau mendefinisikan ilmu pemerintahan pasti ini ya, mengutip orang-orang Belanda. Gitu. Berikut ini penulis sampaikan berbagai pendefinisian tentang ilmu pemerintahan baik yang berasal dari para pakar Anglo-Sakson maupun kontinental. Sayangnya buku ini tidak menguraikan secara memadai dua aliran itu, Anglo-Sakson dan kontinental itu. Dan kemudian bagaimana pengaruhnya di Indonesia. Paling tidak pengaruh di konstitusi. Itu kan penting itu. Kalau kita ngomong pemerintahan, mau tidak mau tersentuh pada dua itu. Karena kita berinteraksi. Pengalaman kolonialisme itu, ideologi termasuk ideologi itu membawa pengaruh pengetahuan tentang kepemerintahan kenegaraan itu yang bersifat Eropa kontinental, yang itu kemudian melahirkan konsep negara-negara itu dulu, negara hukum. Nah itu kontinental banget. Tetapi kalau kata pemerintah itu sebenarnya Anglo-Sakson, harus dipilah dong ya. Dan literatur ilmu pemerintahan jarang yang memilah itu dengan baik. Ya, ini yang pertama mengutip ini Van Fulge. Ini kalau ilmu pemerintahan pasti ini mengutip Gerrit van Poelje. Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Ini bukan ilmu, ini ajaran. Normatif, ya, menggurui, itu kata Profesor Sumpono. Jadi ini kan sebenarnya Gerrit van Fulge ini yang oleh ilmu pemerintahan disebut sebagai bapak ilmu pemerintahan. Kalau saya lebih cocok mengatakan beliau ini sebagai bapak ajaran perkantoran. Itu ilmu perkantoran ini. Ya, ini kan definisinya gitu, mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Karena memang ini pengertiannya bestur kunde, ya bestur. Ini ajaran maupun praktek bestur kunde ini ya sejak zaman kolonial. Jadi kalau ini kan udah kekacauan yang sudah bolak-balik saya katakan. Bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan. Pemerintahan itu dimaknai dalam kacamata bestur, yang itu anti sosial, anti politik, padahal pemerintah itu ada dalam masyarakat. Pemerintahan adalah fenomena sosiologis. Pemerintahan itu akan berurusan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi ngomongnya hanya soal dinas umum. Dinas umum itu lebih tepat sebagai ilmu perkantoran, itu lebih bawah lagi dibanding dengan administrasi publik. Itu. Yang kedua, yang dikutip kedua adalah urosental. Ilmu pemerintahan ini kan bestur wetenskap. Kalau yang atas tadi bestur kunde. Bestur kunde itu terapan, ya terapan. Ilmu keterampilan perkantoran itu bestur kunde. Kalau ini bestur wetenskap itu katanya ilmu ini. Kalau ini ilmu, wetenskap itu kan ilmu itu ya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Open bar bestur. Ya, jadi ini kesalahannya di situ, bestur itu. Jadi kalau udah terpatri sampai sekarang praktek itu ya pemerintahan itu bestur. Ya, itu beda itu kalau bestur itu kalau kita kaitkan dengan frasa pemerintah negara Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beda sekali, bukan bestur itu. Ini bestur itu namanya mengurus. Kan ada reker dan ada bestur, mengatur dan mengurus.
Kemudian mengutip ini pokoknya kalau ilmuwan pemerintahan ya termasuk Profesor Suwargono pasti nama-nama ini dikutip nih. Pulje, Rosenthal, Bras, H.A. Bras. Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Jadi ini pemerintahan umum, open bar, bestur. Jadi itu kayak dinas-dinas umum itu loh. Jadi ini sebenarnya mempelajari tentang dinas itu, bukan mempelajari pemerintahan. Dinas itu hanya menjadi bagian kecil dari pemerintahan ya. Tapi ini tekannya di situ. Jadi ini lebih banyak nuansanya itu perkantoran, keterampilan perkantoran itu ya. Itu bestur itu ya. Dan itu apa namanya kecelakaan ilmu pemerintahan itu di situ. Ya. Kemudian penulis buku ini juga mengutip ya definisi government ya yang disebut dari apa nih beberapa orang Anglo-Saxon itu termasuk Charles Merriam, David After. Tapi nggak ada orang-orang ini yang mengatakan apa ilmu pemerintahan kan nggak ada, cuma mengatakan apa itu pemerintah. Dan kemudian dari uraian-uraian tersebut, penulis buku ini menyimpulkan ini model dulu, kumpulan definisi lalu disimpulkan, tapi nggak ada critical review terhadap definisi-definisi itu nggak ada. Ya, pokoknya digabung-gabung yang patut gitu ya. Itu namanya copy paste. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan atau eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Jadi melaksanakan kepengurusan ya. Jadi kan ya kalau saya ya pemerintahan yang mempelajari pemerintahan lalu kemudian kita bisa menguraikan pemerintahan itu apa. Nah, makna pemerintahan itu bisa panjang lebar. Artinya kan tidak lalu dibatasi hanya apa mengurus, mengatur, memimpin, koordinasi, padahal kan ada juga distribusi, proteksi begitu ya. Nah, kemudian ini maupun ini ya hubungan rakyat dengan pemerintah gitu. Lalu warganya di mana, masyarakatnya di mana gitu. Kemudian berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Nah, ini kan nggak diuraikan ini, apa yang disebut dengan peristiwa dan gejala pemerintahan itu apa? Kan nggak baik, nggak diuraikan dengan baik gitu. Lalu ada kalimat secara baik dan benar, ini normatif ini ya. Ya, jadi apa namanya orang meyakini kebenaran kan belum tentu benar juga. Ya. Kemudian dengan demikian sekaligus dapat dibedakan pengertian ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, ilmu negara yang kesemuanya merupakan ilmu-ilmu yang bergabung dalam ilmu-ilmu kenegaraan. Nah, kalau ngomong ilmu-ilmu kenegaraan ini namanya kontinental. Ya, karena kalau negara itu kontinental, kalau Anglo-Saxon itu namanya government. Pemerintah kalau di Amerika yang disebut states itu negara bagian. Secara keseluruhan disebut government, ya. Dan itu menarik itu genealogi government itu. Kalau saya kan sering mengatakan munculnya konsep government itu merupakan liberasi, pembebasan atas konsep dan praktek negara yang sangat Hobbesian gitu ya, yang sangat kaku, yang sentralistik, birokratik gitu ya, yang sangat bestur itu tadi gitu. Ya, jadi ini harus dibedakan dan mahasiswa juga sering bertanya kepada saya, apa perbedaan kontinental dan Anglo-Saxon? Buku ini ngomong dua istilah itu tapi tidak diuraikan. Asal-usulnya, genealoginya, kemudian maknanya, implikasinya, dampaknya ke Indonesia, itu tidak diuraikan dengan baik. Gitu.
Kemudian ini bikin tabel nih, ya, bikin tabel nama disiplin ilmu pengetahuan, ada kolom objek materia gitu, ada objek forma gitu. Saya tuh bingung saya ini terus terang, objek-objek aja ya. Itu ini kan ada ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, ilmu negara. Objek materianya sama-sama negara. Semua ilmu ini objek materianya adalah negara. Objek formanya itu ya, saya kan bingung, material itu kan isi toh, forma itu kan bentuk. Apa nggak kebalik ini kan? Itu dari sisi pengertian dasar aja. Ilmu pemerintahan objeknya negara, ya negara, padahal daerah juga, desa juga gitu. Pemerintahan global juga ada, gitu. Pemerintahan daerah juga ada. Ya, jadi tidak hanya negara saja. Gitu. Ya, jadi negara ini kan bisa saja arena. Pemerintahan itu kan diuraikan. Ya, pemerintahan itu kan misalnya berbicara tentang siapa memerintah apa dan siapa gitu. Di mana gitu, di mana ini ngomong arena ini. Dengan cara bagaimana itu nanti perbuatannya. Nah, objek forma ilmu pemerintahan menurut Ibnu Kencana Syafi'i adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala dan peristiwa pemerintahan. Nah, hubungan-hubungan itu apa? Tidak diuraikan. Gejala dan peristiwa pemerintahan itu apa? Tidak diuraikan. Ya. Kalau ilmu politik, objek materialnya negara. Padahal enggak juga ini kan ilmu, ya macam-macam. Kan ada orang yang, titik bidiknya, fokus interestnya adalah kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu dicari, digunakan, dipertarungkan. Ada juga yang ngomong begitu. Ada juga yang berbicara, politik is government, gitu ya. Politik itu yang ngomong pemerintah, gitu. Ya, jadi tidak hanya ngomong negara gitu. Ya. Jadi ini ngomong kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Kalau administrasi negara, pelayanan, organisasi, manajemen, birokrasi. Ilmu politik juga ngomong birokrasi gitu. Ya, politik birokrasi. Sosiologi pun yang tidak ada di dalam tabel ini ngomong negara juga. Gitu. Sosiologi politik itu ngomong antara relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat misalnya. Ya. Terus hukum tata negara, peraturan perundang-undangan. Kalau orang lain bilang ilmu tata negara itu ngomong tentang negara dalam pengertian diam, statis itu. Ilmu negara, konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Ya, antropologi pun ngomong negara juga gitu. Ya, jadi ini kalau saya membaca literatur yang lain juga mengalami evolusi kayak begini nih, objek forma, objek material kayak begini ini ya. Jadi kalau saya sarankan ya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari pemerintahan baru kemudian diuraikan apa itu pemerintahan. Seperti tadi saya katakan ya. Jadi pemerintahan itu tidak hanya soal perkantoran, kantor bupati, kantor negara, bukan. Yang namanya air itu juga pemerintahan. Tempat pelelangan ikan. Nah, itu pemerintahan juga tempat pelelangan ikan itu. Dan itu bisa dikaji dari banyak sudut. Ilmu politik pun mengkaji pelelangan ikan juga bisa. Bagaimana kontestasi kekuasaan di balik tempat pelelangan ikan. Kalau administrasi publik yang ngomong tentang efektivitas misalnya. Ilmu pemerintahan di mana itu? Ya, ngomong misalnya tentang apa? Ya mulai dari kebijakannya, kemudian relasi kekuasaan antara pemerintah dengan para pengguna tempat pelelangan ikan. Jadi maksud saya ini hajat hidup orang banyak itu pemerintahan gitu. Jadi kalau saya berbicara pemerintahan itu siapa, memerintah itu nanti bisa diuraikan. Memerintah itu bukan sekedar perintah.
Jadi pengertian governing, pengertian pemerintah itu luas ya. Jadi tidak hanya mengatur dan mengurus. Sehingga itu yang nanti kita bisa uraikan secara lebih jauh gitu. Ordering itu juga bisa termasuk dalam kategori salah satu perbuatan pemerintah. Ya, jadi poin saya yang paling simpel, kalau Harold Laswell bilang politik adalah siapa memperoleh apa, ya, dengan cara bagaimana, kapan gitu. Kalau saya pemerintahan adalah siapa, gitu. Subjeknya jelas tuh. Siapa memerintah apa dan siapa. Jadi siapa ini penting ini. Ini whom ya, whom. Di mana dan apa, bagaimana cara. Di mana itu ya bisa negara, bisa daerah, bisa desa, bisa global juga gitu. Dan saya itu nyari ini tadi ya, ilmu pemerintahan. Bentar. Tadi ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh Anglo-Saxon gitu. Nanti di mana ini coba? Saya lihat dulu. Nah, ini ada di sini nanti. Tapi ini dulu deh. Nah, ini lalu dibuat ini ya. Dibuat apa namanya? Irisan ini, negara itu interseksi itu. Tapi ini nggak memadai ini. Objek formanya ini kan hubungan-hubungan pemerintahan ini kan, kekuasaan kan juga hubungan pemerintahan, pelayanan juga hubungan pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang dikaji oleh hukum tata negara juga hubungan pemerintahan juga gitu. Jadi artinya ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu negara itu juga berbicara hubungan pemerintahan gitu. Lalu apa? Ini kan yang selalu jadi apa namanya, persoalan serius, common ground. Jadi apa yang distinct, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan itu apa? Antara ilmu pemerintahan, ilmu politik itu dan ilmu-ilmu yang lain ini tadi. Oke. Nah, kemudian ini ada apa namanya, tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Nah, ini bisa masuk dalam kategori aksiologi ini. Ada tujuan umum. Tujuan umum mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk, dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Kalau soal ikut berperannya itu nggak usah ilmu pemerintahan pun berperan juga. Gitu. Sarjana kehutanan pun juga bisa berperan, sarjana pertanian juga berperan, penyuluh pertanian juga berperan dalam pemerintahan, sarjana agama juga berperan. Gitu. Ya, jadi tujuannya itu kan ini apa sih tadi yang mau dikaji gitu. Kan kalau saya aksiologi itu kan ada 3 ini kan, ada teleologis itu tujuan besar, kemudian yang kedua intelektual, lalu yang ketiga pedagogis. Gitu ya. Nah ini tujuan khusus ini pedagogis nih ya. Ini secara seluruh pemerintahan Republik, seluruh pemerintahan daerah Provinsi Indonesia berkeinginan untuk mencetak kader pamong praja, pemimpin pemerintahan dalam negeri ya. Pimpinan ini ya. Oleh karenanya para kader tersebut oleh pemerintah daerah masing-masing dikirim dan dibiayai ke STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri atau ke perguruan tinggi lain. Ya, jadi ini mencetak pamong praja itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang, pamong praja. Jadi makanya kan ilmu pemerintahan itu ilmunya pamong praja yang itu jadi masalah. Ilmu pemerintahan seharusnya kalau secara pedagogis ya harus jadi pemerintah dong lulusannya, bukan jadi pamong. Itu namanya pelaksana pemerintahan. Bahkan saya mengatakan track pertama ya jadilah pemerintah. Kalau jadi pemerintah masuklah politik. Gitu. Jalur kedua baru negara. Negara itu ya ini pamong praja ini gitu. Ya. Yang berikutnya penulis berbicara tentang berbagai paradigma ilmu pemerintahan. Ini yang saya soroti ini Butir D halaman 34 ini. Dan seterusnya nanti.
Yang D ini berbicara ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. Ini dia ngomong begini. Hampir di seluruh daratan Eropa kontinental, terutama di negeri Belanda, menganggap ilmu pemerintahan bersumber dan berasal dari ilmu politik, kemudian berkembang perlahan-lahan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Nah, ini salah besar ini. Jadi ilmu politik itu warisan Amerika. Ya, bapaknya namanya Aristoteles. Kalau di Amerika namanya John Burgess. Dari Amerika lalu berkembang ke seluruh penjuru dunia. Eropa kontinental itu jarang mengenal konsep politik. Jadi kalau kontinental itu hukum dan administrasi, administrati gitu. Kalau Anglo-Saxon itu berbicara politik dan administrasi. Ya. Jadi ini salah ini. Kalau mengikuti literatur yang lain, ya ilmu pemerintahan itu diambil-ambil sedikit lah dari kameralisme gitu. Jerman, ya. Jadi lebih berbobot pada administrasi, dan kalau di Belanda kan namanya Bestuur ya. Bestuur itu administrasi, bukan pemerintahan. Ini yang sudah salah kaprah secara serius. Para sarjana Bestuurkunde gitu ya di Belanda itu meletakkan secara clear kalau di dalam negeri di Belanda namanya kunde-kunde tadi, Bestuur itu ya. Tapi kalau mereka melakukan pergaulan internasional, terutama karena pengaruh public administration Amerika yang sangat kuat, Bestuurkunde itu lalu diekuivalen atau sama dengan public administration, administrasi publik gitu. Para sarjana Belanda kalau nulis di jurnal internasional ya menyebutnya public administration. Jadi bukan pemerintahan gitu. Ya. Jadi ini disebut ini ya, ilmu pemerintahan diajarkan di beberapa negara di Belanda, Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda di Rotterdam, Universitas RK di Nijmegen, di Tilburg. Ya, universitas ini enggak cukup memadai ini, uraiannya enggak cukup panjang ini. Tetapi yang mau saya katakan begini, jadi ada kekeliruan besar kalau ngomong ilmu pemerintahan itu dengan Bestuur. Ya, Belanda itu Bestuur, jadi dia nggak mengenal ilmu pemerintahan, nggak mengenal sebenarnya. Tapi yang dikenal adalah Bestuur. Ya. Lalu ini yang butir E, ini ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara. Di negeri Anglo-Saxon, ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu administrasi negara selama beberapa dasawarsa karena memang sulit dicari keberadaannya antara kedua disiplin ilmu pengetahuan tersebut. Ya, ini salah juga nih, keliru ya. Jadi dulu Amerika itu mengenal science of government. Baik itu presiden pertama George Washington maupun wakil presiden John Adams itu banyak berbicara science of government ya. Lebih banyak ngomong tentang konstitusi sih. Jadi konstitusi, kebijakan, kebebasan sipil, hak-hak warga negara gitu yang diperhatikan. Dan atas itu lalu muncul beberapa buku, judulnya Science of Government. Ya. Tetapi setelah muncul ada dua orang penting, yang satu Woodrow Wilson, yang satu John Burgess. Setelah mereka pulang dari Eropa itu artinya memisahkan diri. Pemerintahan itu menjadi subject matter yang dikaji oleh ilmu politik dan dikaji oleh administrasi publik. Gitu. Ya, jadi kalau politik punya cakupan luas, tapi administrasi publik itu berbicara tentang government in action, ya, government dalam tindakan. Nanti arahnya ke efisiensi dan efektivitas pemerintahan itu. Ya, ya kalau ilmu politik ya luas, dia ngomong tentang kekuasaan, struktur pemerintahan,
apa namanya, kaitan antara apa namanya, eksekutif sama legislatif misalnya. Dan itu bisa lebih luas lagi kaitan dengan kelompok-kelompok relasi pemerintah dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan gitu. Jadi di Amerika tidak ada tradisi berbicara tentang state atau tentang negara, tapi berbicara tentang pemerintah. Dan literatur setelah itu, setelah Woodrow Wilson itu kan lalu dikatakan ya seperti karya siapa namanya tahun 1900 itu, aduh namanya lupa saya. Jadi government itu itu politik dan administrasi. Politik itu ngomong soal kehendak, administrasi itu melaksanakan kehendak itu. Ya, Frank Goodnow itu memilah itu dan kemudian dalam perjalanannya yaitu dikaji dari dua sisi itu. Dan kemudian di Amerika itu kan variannya macam-macam. Ada Department of Government, kemudian ada Departemen Political Science and Government, Departemen Politics and Government gitu ya. Jadi artinya pemerintahan itu lebih ke politik. Jadi politics is government, government is politics gitu. Jadi bukan seperti yang diomongkan oleh penulis buku ini gitu. Ya, jadi kalau ada Departemen of Government, tapi isinya ilmu politik. Isinya bukan administrasi publik begitu. Ya. Dan memang ada pembagian ya, kalau di Amerika itu kan ada program sendiri namanya American Government, ya, mempelajari politik sampai administrasinya tentang apa pemerintahan Amerika. Gitu ya. Nah, kemudian ini di butir F, ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah penguasa dengan yang diperintah rakyat. Nah, ini masalah ini. Ya. Jadi, ya pemerintah itu berhubungan dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan rakyat, dengan negara, dengan masyarakat, dengan warga. Kalau ngomong hubungan pemerintahan ya. Jadi orang sering memahami secara salah. Yang memerintah dan yang diperintah. Yang diperintah itu rakyat. Wah, itu salah itu. Rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah. Yang diperintah itu adalah negara, masyarakat, dan warga. Ya. Masyarakat itu macam-macam. Bisa masyarakat hukum, masyarakat agama, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil gitu. Masyarakat lokal. Kalau rakyat itu pembentuk pemerintah. Ya, jadi kita ingatkan yang namanya rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Kalau masyarakat bisa berbuat salah, warga bisa berbuat salah, negara bisa berbuat salah. Tapi kalau dalam demokrasi ya people can do no wrong. Kalau zaman monarki dulu, king can do no wrong. Jadi ini sudah kesalahan serius ini ya. Mengutamakan segi praktek ya. Kalau praktek ya seni aja. Kalau praktek itu nggak usah pakai kata ilmu. Kalau ilmu itu harus bisa menjelaskan, bukan hanya mempraktekkan. Ya. Makanya berat menyandang apa namanya ilmu itu. Nggak bisa itu beda dengan apa namanya ilmu alam. Kalau ilmu alam pun itu kan nggak ada namanya ilmu pertanian, ilmu teknik kimia. Ya teknik kimia aja. Teknik kimia itu ya terapan dari kimia lah gitu ya. Oke. Nah ini memang buku ini ngomong begini. Dalam hal ini harus dibedakan antara rakyat, masyarakat, dan penduduk. Rakyat lebih diartikan sebagai keseluruhan dari warga suatu negara yang mempunyai hak pilih. Masyarakat adalah yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi setempat, sedangkan penduduk adalah penghuni daripada negeri tertentu yang harus diinventarisir gitu ya. Ya, sebelum ada negara, sebelum ada pemerintah itu masyarakat sudah ada. Kalau 50 orang berkumpul lalu membentuk persekutuan, membentuk asosiasi itu namanya masyarakat.
Ya, jadi ini alirannya aliran praktek sehingga kita nggak berkembang. Kalau praktek itu yang nanti mencetak pamong praja itu. Nah, apa lalu kalau sama-sama praktek yang itu pokoknya sekali lagi yang membedakan administrasi publik sama itu apa? Pemerintahan itu, ya. Jadi intinya itu kalau ngomong ilmu ya dia harus punya perspektif, harus punya metodologi, epistemologinya harus kuat. Pemerintahan itu harus hadir sebagai perspektif, tidak hanya objek, objek formal, objek material itu namanya menjebak. Ngomong ilmu kok objek, terus harus subjek dong. Sosiologi industri, ya itu namanya sosiologi sebagai perspektif untuk mengkaji industri. Bisa saja ke pemerintahan industri, ke pemerintahan ekologi, gitu ya. Jadi ngomong ekologi, ngomong industri dari sudut pemerintahan, itu namanya ilmu itu. Ya, ilmu akan jadi kuat ya. Kemudian ini poin 5 ini berbicara mengenai ruang lingkup. Nah, ini ada ruang lingkup nih. Ruang lingkup ilmu pemerintahan, ya ini saking luasnya sehingga dapat pula mencakup ilmu sosial lain terutama memiliki objek material negara, yaitu ilmu politik, administrasi negara, hukum tata negara, dan negara sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup ilmu pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut. Ya. Di bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis oleh para pakar hukum, yaitu pembahasan konstitusi, gitu, hukum kewarganegaraan dan asas pemakaiannya, gitu. Ya. Kemudian di bidang ketatalaksanaan itu, nah ini administrasi pemerintah pusat, administrasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seterusnya. Ini nggak jelas nih, jadi nggak ada bedanya dengan administrasi publik lagi nih. Yang keenam, asas ilmu pemerintahan. Nah, ini dia asas-asas pemerintahan ini mengutip dari Tali Siduhundraha ini. Asas aktif, asas Pritzbestur. Nah, ini kolonial banget ini, asas Price Emerson gitu. Nggak ada asas kerakyatan, nggak ada dia. Asas etis, asas historis ini maksudnya apa nih? Ya, jadi pemisahan kekuasaan ini boleh. Tapi maksud saya ya kayak begini, asas ini kan kita dasarkan juga pada konstitusi, meskipun buku ini mengarahkan supaya asas itu konstitusi dan Pancasila, tapi dari sana nggak diturunkan sini ya. Yang paling penting kalau ngomong pemerintahan itu menurut konstitusi kedaulatan rakyat. Nah, itu ini nggak ada di sini. Ini administrasi. Mending administrasi. Ini perkantoran, ya, perkantoran banget. Kemudian teknik-teknik pemerintahan. Nah, ini kan soal bagaimana cara memerintah ini. Nah, ini langsung ini, ya, koordinasi. Ya, ini administrasi ini. Ya, memang pemerintah melakukan koordinasi. Karena itu kan saya selalu mengatakan bahwa pemerintahan itu pasti mengandung 3, ya, politik, hukum, dan administrasi. Perbuatan pemerintahan itu mengandung 3 itu. Ya. Sehingga memang teknik-teknik pemerintahan ini kan penting, harus memperhatikan hakikat pemerintah itu dibuat itu kan untuk distribusi dan proteksi, melayani dan melindungi ya. Jadi ini kan bisa dibahas kalau secara normatif ya bagaimana pemerintah itu bisa melayani dan melindungi dengan baik, itu kan aksiologi. Tapi kalau secara epistemologi itu kan dibahas ya. Dinamika yang berkembang, relasi kekuasaan yang tumbuh berkembang di dalam fungsi-fungsi distribusi dan proteksi. Oh, misalnya distribusinya jalan tapi proteksinya tidak, misalnya. Gangguan-gangguan yang muncul di dalam apa namanya proteksi distribusi apa. Ya, saya sering mengatakan misalnya begini. Ini muncul para pemimpin populis ini. Aktif membagi gitu ya. Dia menerobos struktur birokrasi negara yang rumit, lalu dia merakyat, terjun langsung ke rakyat, lalu menjalankan fungsi-fungsi distribusi. Tapi dia nggak bisa melakukan fungsi proteksi misalnya, karena
Ini guritanya luar biasa. Yang namanya rakyat, petani itu akan selalu berhadapan dengan rentenir, dengan tengkulak, dengan dan sebagainya, baik yang lokal maupun yang global. Nah, pemerintahan itu ngomong kayak begitu juga gitu. Tidak hanya ngomong administrasi perkantoran, efisiensi, efektivitas, kinerja itu bukan, tapi ngomong itu begitu, ya. Oke. Nah, ini apalagi nih? Hubungan pemerintahan, hubungan vertikal. Nah, ini kan pokoknya intinya hubungan pemerintahan ini, dan ini kebanyakan tadi ya, hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Misalnya ini hubungan vertikal, ya. Pemerintah, perintah, rakyat, ketaatan. Nah, ini model ini nggak bisa disebut pemerintah, ini dulu, ini namanya dulu ya. Namanya penguasa dulu. Raja itu memberikan perintah, titah kepada hamba, bukan rakyat. Bukan rakyat ya. Tapi hamba, atau paling banter ya praja itu ya. Tuh. Terus kemudian ini yang horizontal nih. Nah, ini mengutip Talisi Yudhindra, produsen, konsumen gitu ya. Ini kayak toko aja, kayak pasar aja ini. Ngomong pemerintahan, ngomong produsen, konsumen gitu. Ya. Oke, bab 3 ngomong posisi pemerintahan, saya nggak ngomong banyak lagi nih. Ya, jadi intinya pengantar ilmu pemerintahan itu kan harus mengklarifikasi, menjernihkan konsep-konsep kunci pemerintah, negara, politik, kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan negara, pemerintah dengan warga, pemerintah dengan masyarakat gitu. Lalu penting untuk menjabarkan genealogi pemerintahan, asal-usul pemerintahan. Ya. Jadi ya bisa secara generik, bisa secara komparatif, bisa juga nanti dalam konteks Indonesia. Ya, jadi pemerintahan itu kan generik ya. Sebelum ada negara ya sudah ada pemerintahan. Kalau 100 orang berkumpul, bermasyarakat, lalu berdesa, itu di sana ada pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak harus yang formal-formal itu. Makanya kan ini arenanya bisa macam-macam. Bisa arena masyarakat, bisa arena desa, bisa arena daerah, bisa arena negara, bisa arena global. Ya. Genealoginya diuraikan ya. Yang dulu cikal bakalnya itu ya penguasa. Lalu ada pemimpin, lalu ada pemerintah. Dulu ada raja, kemudian ada presiden. Itu kan namanya transformasi bisa kita uraikan ya, konsep-konsep kunci, genealogi, kemudian lalu ilmu pemerintahan itu apa gitu ya. Tidak usah ngomong tentang definisi macam-macam. Yang penting itu kita menguraikan pemerintahan itu apa. Yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu orientasi ya ilmu pemerintahan, kemudian posisi relasi ilmu pemerintahan dengan yang lain, ya membedakan dengan tegas beda administrasi negara dengan ilmu pemerintahan itu harus kita bisa buat. Makanya kan saya sebagai pembeda ya tadi hakikat pemerintahan itu tadi siapa memerintah apa dan siapa di mana dan bagaimana caranya. Itu poinnya itu ada di situ, dan tentu pemerintah akan berkaitan dengan kebijakan. Kita harus bisa membedakan bagaimana kalau kita mengkaji kebijakan antara ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan administrasi publik. Ilmu politik juga ngomong kebijakan juga gitu. Ya. Jadi ini posisi relasi ini clear, dan kemudian memang penting juga untuk membedakan mazhab-mazhab itu ya. Ya, terutama dua mazhab yang sangat berpengaruh, baik itu kontinental maupun Anglo-Saxon itu seperti apa, dan kemudian difusi atau penyebarannya ke Indonesia itu seperti apa. Kita juga bisa ngomong ya pemerintahan itu konstitusi itu.
studi. Jadi konstitusi itu bukan hanya dimonopoli oleh para sarjana hukum. Pemerintahan adalah konstitusi. Ya, konstitusi adalah ngomong pemerintahan. Gitu. Ya, coba diperhatikan. Itulah pemerintahan di sana. Itu bisa kita jadikan sebagai kerangka aksiologi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa konstitusi itu bukan pasal-pasal itu semata. Di dalamnya ada ideologi, ada pengetahuan, ada norma. Yang itu perlu diuraikan. Ya. Kemudian pemerintahan juga berbicara bagaimana politik, hukum, dan administrasi ini saling berinteraksi, saling bekerja. Oke, kalau ilmu pemerintahan itu bicara tentang relasi, gitu ya, hubungan pemerintahan atau relasi kekuasaan bisa dipetakan siapa yang berelasi. Ya. Dan cara melihat relasi itu harus dari banyak sisi, tidak hanya dari pemerintah ke negara atau ke warga, tapi juga bisa juga ini kita melihat relasi itu dari sisi masyarakat, dari sisi warga misalnya. Ya, dan yang lebih penting yang mau saya katakan, kalau kita mau ilmu, ya maka pengantar pemerintahan itu harus bisa menunjukkan kegunaan ilmu pemerintahan, bukan hanya semata-mata untuk mendidik, mencetak pamong praja. Tapi pemerintahan itu sebagai perspektif untuk melihat dunia, melihat kehidupan, melihat hajat hidup orang banyak. Ya. Entah itu air, sungai, dan sebagainya. Gitu ya. Dan itu di sana pemerintahan. Sehingga kita itu, pemerintahan ini memang luas banget ya. Karena itu kita harus bisa memetakan dengan baik. Kita tidak boleh terjebak ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu perkantoran. Ya, itu yang saya tekankan, dan buku ini intinya saya bongkar ya. Saya bongkar, ini udah legendaris seperti ini ya. Kita harus dudukkan ulang, dan ini bukan perkara mudah karena ini sudah pengetahuan seperti ini sudah mendarah daging, sudah karaten gitu ya. Didaur ulang terus gitu. Tidak pernah ada proses revolusi atau cara berpikir dan memperoleh pengetahuan yang lebih akumulatif, tapi justru mengalami evolusi yang serius. Saya kira demikian, dan matur nuwun.